Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tidak sadari bahwa kita sudah memasuki minggu kedua dalam bulan November ini. Tentu kita diberkati oleh Tuhan melewati tahun-tahun yang sulit bersama dengan Tuhan. Dan juga Natal telah mendekati, dan di tengah-tengah pandemik ini kita akan merayakan Natal, dan kita melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tentu hal ini sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada semua jemaat gereja Elim Kairos, Pendeta Daniel, Pendeta Yusli, tim pastor, tetap semangat melayani Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi kita yang melayani Tuhan. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, salam juga untuk saudara-saudara yang ada di luar Prestagi. Dan saya mau sampaikan Tuhan menyertai kalian, baik itu di Pencawan Medan, dan juga di Sibolga, dan juga Tigapana, dan Kabanjai, Pangruruan, Tanjung Beringin. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Sebab ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah Tuhan setiap kali kami berdoa, ada orang-orang yang dijamah, disembuhkan sakitnya oleh karena bilur-bilur Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masalah, problem, dan juga konflik yang sedang terjadi, kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami mau duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan di bawah kaki-Mu. Dan biarlah semua beban kami seperti yang Kau katakan, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan kembali membaca firman Tuhan seperti 2 minggu lalu saya sampaikan kepada kita semua, di mana Daud menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Ini saya mau sampaikan bagian kedua. Saya yakin kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan pengalaman Daud bersama dengan Tuhan, dan pengalaman kita sebagai orang percaya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan, yaitu 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara-saudara, tentu kita tahu bahwa Daud memasuki satu masalah atau juga satu polemik yang susah untuk dipecahkan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita perhatikan di sini dikatakan Daud menangis ketika kita lihat kepada firman Tuhan. Lalu kalau kita lihat pada ayat 4, lalu Daud menangis dan orang-orang ikut dengan Daud juga ikut menangis sampai mereka tidak kuat lagi. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa dalam kondisi seperti ini kita tentu tahulah ya, bahwa Daud itu terjepit, ya. Dia terjepit oleh karena kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa seluruh bangsa Israel itu ditawan oleh orang Amalek, keluarga, istri, dan anak-anak.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan bukan sampai di sana, kita tahu bahwa kota mereka dibakar habis. Ini merupakan satu hal yang sangat mengerikan dan juga menyedihkan. Sudah dihancurkan kota mereka, kemudian istri dan anak-anak mereka ditawan oleh orang Amalek. Nah, ketika mereka menangis, mereka frustrasi, tidak sampai di sana. Mereka mau melempari Daud dengan batu. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud? Alkitab mengatakan dalam ayat 6 jelas bahwa Daud membuat satu keputusan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, sama halnya saudara dan saya sama. Hari ini saya nggak tahu masalah apa yang saudara hadapi, problem apa yang saudara sedang hadapi. Kadangkala saudara, kita tidak mau mencari Tuhan. Kita berjalan dengan pikiran kita sendiri. Saya sedikit agak khawatir saudara. Ketika kita sudah biasa di gereja, kita sudah biasa beribadah, kadangkala kita tidak menghargai kebenaran firman Tuhan. Sepertinya, oh saya sudah ambil bagian pekerjaan, saya tidak perlu duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Bahaya sekali saudara. Ingat firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa iman itu timbul oleh karena pendengaran firman, yaitu firman Kristus. Sementara kita sebagai pelayan Tuhan, kita hanya ibadah sekedar satu kewajiban, bahaya. Disuruh ikut doa hari Sabtu, sekedar kewajiban, bahaya. Padahal doa itu, kalau kita mengartikannya dengan baik, itu persekutuan. Itu akan memberkati kehidupan kita. Nah, kita tidak mau. Makanya tidak heran kalau ada masalah, ada persoalan, ada pertengkaran. Karena kita tidak menikmati doa itu. Kita tidak menikmati Tuhan itu. Bayangkan kalau Daud ditinggalkan Tuhan. Hari ini saya percaya dia berantem. Mungkin dia bertengkar dengan orang-orangnya sendiri. Tapi dia abaikan. Dia memutuskan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Berapa di antara kita hari ini bisa mempercayakan keyakinannya kepada Tuhan? Itu penting saudara. Dalam ayat 6, Daud segera berbalik dan juga kemudian mempercayakan kepercayaannya kepada Tuhan. He trusted. He put his trust in his God, Yahweh. Perhatikan saudara, that is wonderful. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika dia memutuskan untuk mencari Tuhan, ini berbicara tentang 3 hal. Kalau saudara perhatikan, pertama adalah dia bertanya atau juga minta petunjuk kepada Tuhan. Kedua, Daud melakukan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Ketiga, Daud adalah orang yang bertanggung jawab. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita selalu berdoa, artinya apa? Kalau kita selalu berdoa, Yeremia pasal 17 ayat 7-8 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kemudian ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, kita lihat di sini ketika Daud mengandalkan Tuhan, Daud menguatkan kepercayaan di dalam Tuhan. Apa yang dia lakukan? Tentu kita lihat bahwa dia melakukan 3 hal. Pertama, dia meminta petunjuk Tuhan. Kedua adalah dia mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah dia tidak berhenti di tengah jalan. Dia menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi bagi orang-orang yang dia pimpin, bagi orang-orang yang dia tuntun. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat firman Tuhan dalam Yeremia berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya
kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan apa lagi? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air dan yang batangnya merambat ke batang air. Kemudian dikatakan apa? Bahwa tidak mengalami panas terik dan daunnya tetap hijau. Bahkan di musim kering pun sekali, bahwa ia tetap menghasilkan buah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya senang merenungkan firman Tuhan. Ini pohon berarti pohon pilihan. Karena apa? Di situ kita lihat ditanamkan, sengaja ditanamkan dekat air. Artinya saudara-saudara, saya harapkan sekali bahwa kita telah ditanamkan dalam Kristus. Kristus katakan apa? Tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, dan mintalah apa saja, maka itu akan diberikan kepadamu. Masalah yang selalu terjadi dalam kita sebagai orang percaya, kita susah sekali mau berdoa. Kita susah kali minta petunjuk daripada Tuhan. Maka itu tidak heran kalau terjadi problem, masalah gitu. Tapi Daud tidak frustrasi. Daud itu seperti pohon yang ditanamkan di tepi air. Kemudian saudara, dia membangun hubungan. Akar-akar itu berbicara tentang apa? Persekutuan yang tidak kita lihat. Yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara dapat diketahui berapa banyak hubungan saudara kepada Tuhan. Yaitu tidak dilihat oleh orang lain. Sehingga kita lihat hasilnya. Orang yang tidak berdoa, orang yang tidak membangun hubungan, saya lihat hasilnya juga berbeda. Mudah tersinggung, mudah artinya bertengkar. Tetapi orang yang bersekutu dengan Tuhan tidak demikian. Makanya saudara-saudara menjadi murid Kristus perlu juga ada satu disiplin dalam kehidupan kita. Ya memang kelihatannya sulit untuk mencari Tuhan, untuk berdoa bangun pagi. Coba saudara lakukan secara terus-menerus, maka saudara selalu mendengarkan bahwa firman itu berbicara di dalam kehidupan saudara. Dan saya berdoa hari ini dan saya perhatikan bahwa Tuhan melakukan hal yang besar. Kita katakanlah ini masa-masa pandemik gitu ya. Nah saudara, apa yang kami lakukan? Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Bukan selalu, hampir setiap hari berdoa kepada Tuhan. Satu hari saya dapat undangan di Singapura. Tahu nggak sudah berapa lama saya tidak berkhotbah? Sudah cukup lama saya berkhotbah secara virtual. Tapi kali ini tidak. Ada gereja di tengah-tengah pandemik ini, mereka buat apa? Dedikasi gitu. Kemudian saya disuruh khotbah. Setelah saya disuruh khotbah, kemudian Mami Jenis juga ikut saya. Dan setelah itu kami disuruh berdoa untuk dedikasi. Di situ hadirlah para pendeta-pendeta dan juga hadirlah para sponsor untuk dedikasi gereja itu. Nama gereja itu dikatakan Jesus Reign, artinya Tuhan yang menjadi yang mengendalikan seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada kita 3 hal. Yang pertama kita dapatkan adalah bahwa Daud itu seperti pohon yang ditanamkan di tepi air. Maka kita semua adalah orang pilihan. Dan kemudian akar-akarnya yang merambatkan ke tepi batang air. Berarti terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kemudian apalagi dikatakan bahwa pohon itu tidak mengalami panas terik. Artinya kita terus-menerus dilindungi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kecukupan. Kemudian saudara apalagi dikatakan bahwa daunnya tetap hijau di masa kering atau juga di tahun-tahun kering, ia tetap menghasilkan buah. Kita tetap ada. Tak bagaimana Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, Daud melakukan apa yang dia minta kepada Tuhan atau apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Saudara-saudara, memang kita terinspirasi dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti bahwa kalau kita sudah berdoa, kita tidak punya tantangan. Ada tantangan. Kadangkala kita kecewa. Kadangkala, sudahlah, orang itu tidak mau bersahabat dengan kita. Tidak demikian, saudara.
Saya mau bersaksi saudara hari ini, yaitu saya harap kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, saya percaya saudara juga akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang diberikan kepada saudara, jangan lupakan di tengah jalan. Saudara harus tetap melakukannya. Tahu nggak saudara, ketika ada sebuah gereja yang hendak memberkati dan hendak membangun, artinya yayasan kita di Brastagi, saya terus-menerus mereka minta beberapa surat, ya saya tetap tulis. Setelah tulis, saya berhubungan dengan Brastagi. Namun saudara, bukan segitu gampang. Ada juga hal-hal yang terus-menerus harus saya tulis. Dan segala sesuatu saudara setelah berhari, berbulan, saudara selesai, sepertinya tidak ada respon. Seperti itu saudara. Namun demikian saya tetap percaya kalau itu memang dari Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata ketika saya terus mengingat dan saya doakan, saya kembali katakan, hey, how are you? How about our project? Oh, dia katakan, never mind, these few days all will be transferred, dikatakan. Bahwa dia katakan dalam beberapa hari ini, maka dana yang akan saya janjikan akan saya transfer. Wow, saya menjadi sukacita, saudara, dengan apa yang saya berdoa dan apa yang saya lakukan untuk proyek sekolah, ternyata itu menjadi sebuah wujud nyata. Saya mau sampaikan hari ini, jangan pernah putus asa di tengah jalan, saudara. Kadangkala kita kecewa dengan proyek-proyek yang kita lakukan. Misalnya hari ini Ando ada proyek, saudara perhatikan. Dia bisa dikecewakan di tengah jalan, apa yang dia sampaikan ternyata tidak dikerjakan. Itu membuat dia bisa jadi apa saudara? Artinya kecil hati. Namun karena dia punya Tuhan dan kita punya Tuhan, kita selalu membesar hati. Tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan apa yang Tuhan sudah buka jalan. Tetapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Daud? Daud berapa kali dia menghadapi tantangan? Pertama, mereka mau melempari batu. Kedua, waktu dia terus mengejar musuh, ternyata di tengah jalan teman-temannya berhenti, kemudian seberang jalan, kemudian ada 200 orang tidak mengikuti dia. Tapi dia terus bertekun untuk menemukan apa yang dia mau lakukan. Saudara-saudara, hari ini saya percaya sekali bahwa kita itu harus menyelesaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Lihat saudara di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 9 dan 10. Lalu pergilah Daud berserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal belakang berhenti di sana. Ayat 10 berkata apa? Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Kemudian 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Apa yang menjadi tugas kita haruslah kita kerjakan sekalipun ada banyak tantangan. Amin. Harapan saya adalah begitu, Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir saudara, bahwa Tuhan pasti bisa menyelesaikan. Kalau kita terus bertekun, kita beriman, maka apa yang kita doakan, apa yang Tuhan beri, semuanya akan menjadi wujud nyata. Dan biarlah ini menjadi berkat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, Daud menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Hari ini saya mau katakan bahwa Rasul Paulus katakan apa? Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, dia katakan seperti ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya kita kalau banyak bersekutu dengan Tuhan, kita menjadi ringan masalah, persoalan kita yang kita hadapi. Kenapa? Tuhan selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya berkali-kali berpikir, loh kok semua orang harus khawatir? Jangan dulu khawatir. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, misalnya di dalam Yeremia pasal 17 ayat 8, apa dikatakan? Bahwa daunnya hijau, ia tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya gimana saudara?
di dalam masa-masa sulit juga dia tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, percayalah maupun kita jadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, kita guru sekolah, maupun kita dalam pekerjaan, kita adalah orang yang bertanggung jawab. Kita menunjukkan sikap hati yang berbeda daripada orang lain. Bahkan kita akan disebut, you have an excellent spirit. Itu yang luar biasa. Hari-hari ini kadangkala memang kita bisa menjadi seperti kosong. Tapi kalau saudara mau saja berdoa, saudara mau beralih kepada Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kosongkan segala entertainer ini semua. Saudara mulai masukkan firman Tuhan. Jauh lebih baik, jauh saudara akan mendapatkan damai dalam hidup saudara. Ketika Tuhan hadir, damai itu akan melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Makanya saudara-saudara kalau baca firman Tuhan misalnya Yesaya pasal 48 ayat 22, bagi orang fasik tidak ada damai sejahtera. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat bahwa kita bisa bertanggung jawab, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Teman-temannya tidak menyelesaikan pekerjaan atau juga teman-temannya yang ikut, apa yang terjadi, mereka kelelahan. Tapi Daud terus-menerus dia mengejar apa yang menjadi tanggung jawab dia. Saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, saya percaya kita tidak harusnya memiliki sifat procrastination, menunda dalam hidup ini. Justru kalau kita menerima perintah Tuhan, maka kita melakukan. Kalau kita menerima tanggung jawab, kita menyelesaikan. Ini harusnya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara bahwa banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Dan minta tolong kepada Tuhan. Saudara akan melihat ada kuasa Tuhan. Saudara akan melihat ada mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Sebab saudara percaya bahwa saudara bisa menyelesaikan apapun yang Tuhan kasih di dalam hidup saudara. Kalau saudara mulai berdoa, dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka saudara punya kesanggupan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab yang saudara diberikan oleh Tuhan. Jangan putus di tengah jalan. Ya, ingat ya saudara, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara, ketika kita melihat firman Tuhan, Daud itu dia menyelesaikan. Itu yang hebat. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 30 ayat 18 sampai 19, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Dan ayat 19 berkata, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas, mereka semuanya itu dibawa Daud kembali. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Semuanya bisa diselesaikan. Satu hal saya mau sampaikan. Dengarkan Ibu Bapak, yaitu dari firman Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin, saudara. Perhatikan saudara, saya mau katakan ketika kita memulai, Tuhan tahu untuk menyelesaikan. Bagaimana caranya? Kita harus meresponi dengan firman Tuhan yang kita dengar. Berapa di antara saudara hari ini duduk sana, duduk sini, sibuk, tidak mau meresponi firman Tuhan. Saya khawatir saudara, pekerjaan kita tidak bisa kita selesaikan. Ingat saudara, kita lihat Daud bagaimana. Daud berdoa, dia mendengarkan Tuhan. Kemudian dia mengerjakan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Kemudian dia bukan saja mengerjakan, namun dia menyelesaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan seperti apa yang saya sampaikan.
bukan saja berdoa sudah cukup, tapi kita juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan saja kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi kita juga punya goal setting bagaimana untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jangan khawatir bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Berdoa, berdoa, berdoa. Sekali lagi saya mau katakan, berdoalah sehingga engkau akan diberkati. Ada masalah, berdoa. Enggak bisa berdoa, berdoa. Ada saatnya engkau marah, enggak bisa berdoa, coba berdoa. Terus berupaya berdoa, berdoa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka besarlah kuasanya. Makanya ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ingat saudara, saya harapkan sekali bahwa firman Tuhan mengatakan, apa? Dengarkan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan akar-akarnya merambat ke batang air, dikatakan seperti itu. Dan dia tidak khawatir, di musim kering pun dia tetap menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah kami suka berdoa dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Ajar kami untuk taat Tuhan dan ajar kami untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air dan akarnya yang merambat ke batang air dan daunnya tidak menjadi layu dan tetap hijau, dan di masa kering pun ia akan menghasilkan buah. Kami bersyukur Tuhan, biarlah hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang susah dihiburkan. Kami berdoa Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami semua dilindungi, diberkati, dan juga dipenuhkan dengan damai sukacita dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau engkau pertama kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan engkau merasa bahwa engkau membutuhkan Yesus, ikuti doa saya. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, aku percaya dalam hati dan mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku dan beri aku pengalaman lahir baru dan hidup baru. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara berdoa seperti ini, saya mengundang saudara untuk cari gereja lokal, atau juga kalau saudara tidak punya gereja, upayakan untuk dapatkan gereja. Untuk sementara waktu, saudara bisa bergabung di IKCC, Elim Kairos Christian Community. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.